Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Kita diberikan kesempatan untuk kita sepanjang hari beraktivitas. Dan malam hari ini sebelum Bapak Ibu kembali beristirahat tidur, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saja Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, terima kasih kalau malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Satu hari sudah kami boleh lalui dan lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai malam hari ini, semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah sebentar sebelum kami beristirahat, kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, saya ada sebuah ember di rumah saya. Ember ini fungsinya untuk segala macam, baik untuk air, cucian, dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu sangat disayangkan kalau Bapak Ibu bisa melihat ember ini posisinya retak Bapak Ibu. Tidak hancur, tetapi retak. Kenapa ember ini bisa retak Bapak Ibu? Karena ember ini menanggung beban yang melebihi kapasitasnya. Dan yang kedua, ember ini mengalami benturan, mengalami kejatuhan sehingga ember ini hampir retak seperti ini. Nah Bapak Ibu, ketika saya melihat ember yang retak ini, saya mendapatkan satu inspirasi daripada Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan sesama bisa retak seperti ini. Saudara, kadang-kadang kita sebagai pribadi tidak bisa menghargai satu dengan yang lain dalam sebuah komunitas atau hubungan. Satu dengan yang lain kita tidak bisa menyesuaikan sehingga kita belajar masuk dan memaksakan apa yang menjadi selera kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi pikiran kita, dan apa yang menjadi kehendak kita. Sama seperti ember ini Bapak Ibu. Ember ini akan pecah kalau dia akan menanggung beban yang overloaded, menanggung beban yang melebihi kapasitasnya, sehingga ember ini tidak lagi kuat. Dan juga dengan manusia, sama. Sekuat-kuatnya manusia, dia ada punya batas limit kesabaran. Sekuat-kuatnya manusia, ada batas yang namanya orang itu sudah tidak tahan lagi. Dan akhirnya baik suami istri, anak dengan orang tua, bahkan hubungan yang lain dengan sosial bisa retak dan bisa pecah. Mari Bapak Ibu kita belajar menghargai orang lain. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk tidak memaksakan keinginan kita tidak memaksakan kehendak kita tidak memaksakan pikiran kita tidak memaksakan apa yang kita mau kepada orang-orang itu, sehingga kita bisa menghargai satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Bagaimana caranya supaya kita tidak memaksakan kehendak satu dengan yang lain? Injil Matius 7 ayat 12 katakan begini: segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh sebab itu mulai hari ini Bapak Ibu kita belajar supaya kita tidak retak hubungan kita. Bagaimana kita tidak memaksakan apa yang menjadi keinginan kita tidak memaksakan apa yang menjadi pandangan kita tidak memaksakan apa yang menjadi pikiran kita tidak memaksakan segalanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Satu ilustrasi terakhir Bapak Ibu, istri saya memakai sebuah kacamata. Tadi saya pinjam kacamata ini dari istri saya dan saya katakan saya pinjam dulu. Saya mencoba memakainya Bapak Ibu, dan ketika saya melihat dan saya membuka mata saya dengan kacamata ini, saya terasa pusing. Kenapa Bapak Ibu? Karena kacamata ini sangat tebal miniat. Dan begitu pula dengan kita Bapak Ibu. Ketika kita memaksakan kacamata kita dipakai kepada orang lain, yang ada justru berbeda, yang ada justru kita tambah pusing, yang ada justru kita tambah tidak enak dengan apa yang kita lihat. Oleh sebab itu jangan belajar memaksakan kacamata kita dipakai kepada kacamata orang lain. Kita punya pandangan sendiri, istri kita punya pandangan sendiri, suami kita punya pandangan sendiri, orang tua kita punya pandangan sendiri, anak-anak kita punya pandangan sendiri, dan kita belajar menghargai itu supaya tidak ada keretakan yang terjadi dalam hubungan kita. Jangan sekali-kali memaksakan orang untuk memakai kacamata ini. Kenapa? Karena ukurannya berbeda, kapasitasnya berbeda, kapasitas suamimu berbeda, kapasitas istrimu berbeda, kapasitas anak-anakmu berbeda, kapasitas orang tuamu berbeda-beda semua Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini mari kita menjaga hubungan kita, suami dengan istri, anak dengan orang tua, mertua dengan menantu. Kita jaga supaya tetap harmonis dan kenakanlah kasih sebagai pelumas daripada segalanya. Jangan sampai seperti ember ini
Ember ini retak dan akhirnya ember ini secara fisik mungkin tidak kelihatan, tapi ember ini tidak bisa lagi digunakan. Kenapa? Karena ada keretakan yang besar yang terjadi. Oleh sebab itu jaga hubungan kita, jangan paksakan apa yang menjadi keinginan kita, dan belajarlah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya semua orang perbuat padamu, perbuatan demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh kitab hukum Taurat dan kitab para nabi. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada malam hari ini kami menyadari Tuhan, kami harus bisa menjaga hubungan kami supaya tidak terjadi keretakan. Baik hubungan keluarga kami, hubungan sosial kami, baik juga hubungan satu dengan yang lain, persahabatan kami dan teman-teman kami. Kami belajar saling menghargai satu dengan yang lain. Kami tidak mau memaksakan apa yang menjadi keinginan kami. Kami tidak mau memaksakan apa yang menjadi selera kami. Kami tidak mau memaksakan apa yang menjadi pandangan kami. Dan kami tahu Tuhan, setiap ada sesuatu yang dipaksakan, maka akan terjadi benturan dan akhirnya terjadi keretakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau Tuhan menghormati satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, sehingga kami boleh menjaga komunitas kami, menjaga hubungan kami, menjaga Tuhan keakraban kami sebagai suami dan istri, keluarga satu dengan yang lain. Sebentar kami akan beristirahat, biarlah kiranya Tuhan Kau menyertai dan menjaga kami sepanjang kami istirahat, dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh kembali bekerja, beraktivitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah paksakan pandangan Anda, atau Anda akan menjadi ember yang retak seperti ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.